Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat soal ujian online atau kuis dan membuat materi pada Google Classroom. Sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, atau pada HP Android, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Oke, kita mulai saja. Langkah awal tentunya kita buka dulu Google, kemudian kita ketikkan www.google.com. Nah, kemudian pada Google ini kita cari Google Classroom ya. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita login menggunakan akun email yang akan digunakan pada Google Classroom. Di sini saya menggunakan yang saya pakai di sini adalah belajarpintar@gmail.com. Nah, sekarang saya masuk ke kelas 11 IPA 2. Kemudian saya akan langsung mengambil tugas kelas ya. Masuk ke bagian tugas kelas. Kemudian klik buat. Yang pertama saya coba masukkan materi ya. Klik materi, kemudian di sini pada judul saya contohkan, saya bikin judulnya internet. Kemudian pada deskripsi saya bikin pengenalan dasar internet ya. Jika mau melampirkan file, klik file, kemudian kita cari filenya di mana. Kalau enggak, kita close saja. Ini penting kalau kita mau melampirkan file yang sudah ada ya. Kalau enggak, klik buat dokumen, kita bikin yang baru saja materinya di sini. Kemudian kita bikin materinya, karena ini cuma contoh, saya bikinnya cuma sekedar sampelnya saja. Kalau dibikin panjang mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, di sini untuk membuat judulnya kita klik internet. Nah, kita bisa download juga dalam bentuk dokumen ya, kalau mau download ke dalam dokumen biasa. Nah, seperti itu ya judulnya internet. Kemudian setelah ini berarti materinya dianggap sudah siap. Nah, itu lampiran atau isi materinya ya. Ini akan masuk langsung ke kelas yang kita kelola dengan nama materi internet ya. Nah, seperti itu topiknya internet. Nah, setelah ini kita atur semuanya. Jangan lupa di pojok kanan atas kita klik nanti posting ya. Kalau enggak, dia tidak akan masuk ke dokumen atau dinding siswa atau mahasiswa. Nah, sekarang udah masuk ini materinya internet. Semua siswa tergabung di dalam kelas yang kita kelola. Mudah ya cara masukkan materi. Kita bikin dari awal atau kita bisa lampirkan materi yang sudah dibikin sebelumnya. Oke, seperti ini internet ya materinya. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana cara kita membuat ujian online ya, atau kuis online, atau kita bikin nanti seperti ujian tengah semester ya, menggunakan ujian online pada Google Classroom. Nah, di sini saya contohkan, saya bikin ulangan harian ya. Kemudian pada deskripsinya saya bikin jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kata-kata yang ingin kita gunakan ya, ini bebas ya. Nah, kemudian saya klik tambah, kemudian kita klik formulir ya. Sebenarnya kita juga bisa melampirkan link dari Google Form yang pernah kita bikin juga sebelumnya. Nah, sekarang saya contohkan dulu menggunakan yang baru ya, klik tambah, klik formulir ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin judulnya ulangan harian ke-1 ya.
Nah, kemudian soalnya dibikin dulu. Soal di atas itu soal ya. Soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda ya. Nah, ketik dulu soalnya, kemudian kita isi juga, nanti kita bikin juga optionnya ya, A-nya apa, B-nya apa ya. Ini kita ambil pilihan ganda, kemudian optionnya A, B, C, dan D serta E ya. Kemudian kita masuk soal kedua. Nah, di sini nggak saya jelaskan terlalu detail ya pembuatan soalnya. Kemudian kita masuk cara mengganti tema atau header ya. Ini tangan harian ke-1 ya. Ini nanti bisa digunakan foto ya. Misalnya kita bikin foto tentang bimbingan PIK juga boleh, sesuai nanti kebutuhan gambar apa yang kita tampilkan pada header ya. Header dari halaman ulangan harian ya. Kemudian setelah ini kita klik ke pengaturan. Di sini ada tanggapan 1 kali ya. Dan di sini ada presentasi, bisa kita isi terima kasih telah mengikuti ujian atau kata-kata yang lain juga boleh. Kemudian kita klik quiz. Nah, ini penting sekali kita aktifkan ya, supaya nanti formulirnya menjadi sebuah quiz ya, atau soal ujian ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, boleh kita aktifkan centangnya sesuai nanti bagaimana yang kita inginkan ya. Jika tidak butuh, boleh kita hilangkan centangnya. Jika butuh, silakan dicentang. Nah, setelah kita atur yang tadi, kita kembali ke soal. Ini juga kita atur lagi nanti kunci jawabannya yang mana yang betul, mana yang salah. Kemudian optionnya ini, nah ini kita acak optionnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita juga isi skornya berapa, kemudian kunci jawabannya yang mana ya. Kita cek lagi nih quiz tadi, kita cek dulu lagi. Nah, tekan lagi centangnya ya. Kemudian kita isi kunci jawaban. Nah, kita klik ini, skornya berapa. Kalau soalnya 5, skornya maksimal 100, berarti kita satu soal skor 20 ya. Kemudian kita perhatikan lagi ya semua soal ya. Nah, jangan lupa acak kunci jawaban. Kemudian kembali dicek lagi kunci jawabannya yang mana, terus skornya berapa ya. Itu penting. Nanti kalau salah skornya kan siswanya juga dirugikan ya waktu dia ujian. Nah, kemudian kita kembali ke pengaturan yang tadi ya. Ke pengaturan kita cek lagi. Sekarang kita cari linknya. Itu link. Nah, kalau dia tadi panjang kita bisa perpendek ya. Nah, link ini kita bisa uji coba dulu ya. Nah, link ini dibutuhkan kalau kita ujian tanpa masuk ke Classroom juga bisa ya. Kalau ini sekarang kan kita masukkan soalnya ke Google Classroom. Berarti dengan link itu bisa ujian tanpa melalui Google Classroom. Nah, karena sekarang kita gunakan di Google Classroom, berarti linknya ini tidak perlu kita share ke siswa, karena kan nanti soalnya masuk langsung di kelasnya. Dan kita atur kapan ujian ya. Kapan ujiannya, sampai jam berapa kita atur ya, kapan terakhir dan sampai jam berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, sudah ada materi, sudah ada soal ujian ya. Kita coba masuk sekarang sebagai siswa ya. Kita tes menggunakan akun atau email siswa. Kita buka menggunakan browser Mozilla Firefox ya. Kita masuk ke
Google Classroom. Setelah ini kembali kita masukkan email ya untuk login sebagai siswa. Tekan password, pastikan benar di dalam pengetikan, ini berhasil ya. Seperti ini, penting ya. Dan dia akan bergabung ke kelas ya. Nanti dientrikan lagi nih kode atau PIN kelasnya ya, untuk dia masuk ke kelas 11 IPA 2. Nah, ini kita share nanti ke siswa, kode kelasnya itu wajib di-share ke siswa, kalau kan dia akan bisa bergabung ke kelas kita ya. Nah, masuk dia ke kelas 11 IPA 2. Kemudian dia cek tugas kelas ya. Ini ada 2 dan ini ada materi ya, materi internet ya. Nah, ini dia bisa download juga dengan cara file ya, download ya. Simpannya nanti ke dalam bentuk dokumen Word juga bisa. Itu materi yang dibuka sekarang ya. Kemudian dia akan coba mengerjakan ulangan harian ya. Nah, di sini dia akan klik ulangan harian ke-1. Nah, di sini dia akan mengerjakan soal ulangan ya. Ini ada 5 soal. Berarti skornya maksimal 100, satu soal 20. Nah, setelah selesai dia akan klik kirim ya, mengirim jawaban ya. Nah, lihat skor juga bisa untuk melihat berapa betulnya. Nah, itu ya. Berarti siswanya sekarang mengetahui berapa nilai yang didapatkan pada ulangan harian ke-1 ya. Nah, ini juga bisa kita sembunyikan nilainya, itu nanti opsional ya. Apakah kita mau menampilkan nilainya langsung atau disembunyikan juga bisa. Cukup mudah ya bagi siswa untuk mengerjakan ulangan harian pada Google Classroom ini. Sekarang kita coba lagi buka pada akun guru ya. Nah, di sini kita cek ada satu respon, satu siswa yang telah melaksanakan ulangan harian ya. Berarti untuk melihatnya kita bisa lihat nanti nilainya berapa ya. Ini form yang tadi ya, soal ulangan harian. Ini ada respon 1. Nanti kalau udah beberapa orang ujian akan muncul ya. Kita klik respon, kita klik yang bagian spreadsheet ya, yang lambangnya seperti ada tanda tambah gitu ya. Kita klik spreadsheet, kita klik buat ya. Nah, muncul nih rekap nilai siswa yang sudah ujian ya. Nanti kalau ada 50 orang akan muncul 50 orang yang sudah ujian ya. Nah, ini juga bisa kita download dalam bentuk file Excel ya. Untuk bikin laporan nanti kita download ke file Excel, kita rapikan, kita print ya. Untuk sebagai laporan ulangan harian atau ujian ya. Di file download ke dalam bentuk Excel. Kita kembali ke tab yang awal tadi ya. Untuk melihat semua hasil ujian, nanti kita cek pada respon ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba merubah pertanyaan pada kuis tadi. Tadi kan belum ada kita gunakan pakai nama. Sekarang kita tambahkan pakai nama ya. Kita bikin nama. Nanti siswanya ketika ujian akan menginputkan namanya sendiri. Kemudian kita bikin kelas ya. Nah, seperti ini. Nanti sekarang pada form pertanyaan kuis kita ini sudah ada nama, kelas, dan baru ada pertanyaan ya. Ini ya. Kemudian ada nama, ada kelas ya. Kita
Berarti nanti siswanya ujian menginputkan nama, kelas, baru mengerjakan soal ulangan atau soal ujian ya. Ini soalnya. Dan kita kembali ke tampilan Google Classroom. Ini ya. Sekarang kita coba cek lagi sudah berapa, atau mungkin tadi kita contohkan karena ini nggak ditampilkan ya, sudah ada siswa lagi ikut ujian yang sudah mengentrikan pakai nama, kelas, dan dia mengerjakan ujian ya. Di sini kita klik bagian respon ya, di hasilnya sudah ada. Kita cek lagi dua tanggapan ya. Ada respon yang kedua, kali ini sudah ada nama, kelas, dan nilainya ya. Ini cukup mudah untuk melihatnya. Nah, ini tampilan pada form email tadi ya. Ini formulir soal dan respon pada. Oke, kita akhiri saja tutorial ini. Semoga bermanfaat ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ini.